Novel audio Pagoda Emas Pancer yang 210. Novel fiksi bela diri dan sastra. Hadir tiap hari. Cerita pun berlanjut. Formasi darah 10 arah Kemah Teihan melawan arus. Dengan bantuan Dewa Pil bermata biru dan peri anggur yang memikat, objek pengorbanan formasi darah 10 penjuru langsung diubah dari golem raksasa menjadi Xiao Nunu. Bas. Aura yang sangat besar meledak di langit dan bumi. Melihat Xiao Nunu yang telah mengembangkan tulang abadi ke-9, Mu Yitian tidak bisa lagi duduk diam. Cara aneh apa yang kau gunakan? Mu Yitian sedikit tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Xiao Nunu benar-benar dapat membalikkan formasi. Raungan. Mu Yitian memancarkan energi jahat yang kuat. Sebuah bola kabut hitam berkumpul di depannya. Di dalam kabut hitam itu, seolah-olah ada iblis yang meraung. Segera setelah itu, Mu Yitian mendorong keluar dengan kedua telapak tangannya. Kabut hitam itu tiba-tiba berubah menjadi 9 naga dan menyerbu keluar. Ao, raung. 9 naga, satu demi satu, terbang ke udara dari berbagai sudut dan bergegas menuju Xiao Nunu. Kau datang tepat waktu. Xiao Nunu mensibir, dan cahaya ilahi keemasan meledak dari seluruh badannya. Menghadapi 9 naga yang menyerang, Xiao Nunu seperti hantu, menarik satu cahaya dan bayangan demi satu di antara surga dan bumi. Setiap kali dia berganti posisi, Xiao Nunu mengayunkan penguasa Shen Xiao Yinlei di tangannya dengan kuat. Hanya dalam sekejap mata, 9 kilatan petir melintasi langit dan bumi dan semuanya menyambar 9 naga. Bang, 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 duar, duar, duar. 9 guntur berat berturut-turut meledak di kehampaan, dan semua naga hitam hancur dan terbunuh. Pupil mata Mu Yitian mengecil dan dia ketakutan. Su Jianlu, yang berada di belakang medan perang, membelalakkan matanya. Kecepatan yang luar biasa. Snow Kilin tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, itu benar-benar kekuatan tempur dari 9 tulang abadi. Sejujurnya, Snow Kilin masih memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, dengan Xiao Nunu kemampuannya, mustahil untuk membalikkan formasi darah 10 arah ini. Sekarang setelah menyaksikan kekuatan pertempuran Xiao Nunu meningkat dengan matanya sendiri, ia tidak bisa tidak mempercayainya. 9 naga itu, semuanya terbunuh dalam sekejap. Xiao Nunu berdiri tegak dan menatap Mu Yitian dengan dingin. Aku khawatir kau akan kalah lagi hari ini. Setelah berkata demikian, senjata ajaib di tangannya meletuskan guntur dan kilat, dan penguasa Shen Xiao Yinlei melesat maju. Kuci. Tiba-tiba, air terjun petir hitam melesat keluar dan langsung menuju mata Mu Yitian. Bang! Sebuah benturan keras meledakkan kehampaan, dan Mu Yitian langsung tersungkur oleh hujan guntur. Xiao Nunu sudah tak terkalahkan di alam yang sama, dan dengan senjata abadi di tangannya, bahkan Mu Yitian akan merasa sulit untuk melawannya. Duar. Detik berikutnya, air terjun guntur hitam menghantam Mu Yitian ke tanah di bawahnya. Dalam sekejap, miliaran keping puing beterbangan di daratan bagaikan segerombolan belalang, berhamburan kemana-mana. Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan meledak, seperti tentakel tak beraturan, berlarian kemana-mana. Dari kejauhan, tanah tampak seperti jaring petir besar yang meledak. Mu Yitian jatuh di tengah jaring, berlumuran darah dan dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Aku tidak akan kalah. Aku benar-benar tidak akan kalah. Mu Yitian memuentehkan darah dan berjuang untuk bangkit dari tanah. Pada saat ini, formasi darah 10 penjuru berbalik sepenuhnya, dan seluruh kekuatan dalam formasi itu menyerbu ke arah Xiao Nunu. Duar. Kekuatan spiritual yang bagaikan badai itu bagaikan aliran sutra, mengalir ke badan Xiao Nunu dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan tadi. Ini belum berakhir. Suara Dewa Anggur yang memikat terdengar di telinga Xiao Nunu. Dewa Pil bermata biru juga mengingatkan, perhatikan. Gelombang kekuatan berikutnya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika kamu tidak bisa menekannya, kamu akan berada dalam masalah besar. Seluruh badan Xiao Nunu bergetar hebat, dan dia merasa setiap urat di badannya seperti selokan yang diisi air. Bahkan Dantian pun jenuh. Kekuatan spiritual eksternal yang kuat memenuhi badan Xiao Nunu. Hanya dalam beberapa detik, beberapa aliran kekuatan spiritual menembus kulit Xiao Nunu. Kulitnya robek dan darah mengucur deras. Kondisi Xiao Nunu tampak agak mengerikan.
Tidak bagus, dia tidak bisa menekan kekuatan dalam formasi darah 10 arah. Seru Snow Qilin. Apa? Wajah cantik Su Jianlu berubah. Apa yang akan terjadi padanya selanjutnya? Bai Sue Qilin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Jika semuanya salah, dia akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Suara itu jatuh, badan Xiao Nunu meledak dengan beberapa hujan darah lagi. Kekuatan spiritual yang keluar dari badannya bagaikan cahaya pagi yang menerobos awan. Dalam waktu kurang dari sesaat, Xiao Nunu berubah menjadi seorang pria berdarah. Meski begitu, tenaga yang tersisa terus mengalir. Xiao Nunu tidak punya pilihan lain selain menggertakkan giginya dan mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan seni badan penguasa pancer. Namun, robekan dagingnya yang terus-menerus menyebabkan Xiao Nunu sangat kesakitan. Meskipun Xiao Nunu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, matanya penuh dengan darah. Tunggu sebentar, Dewa Pil bermata biru berkata dengan sungguh-sungguh, setiap kali kamu memurnikan seutas kekuatan, kekuatan badanmu akan meningkat. Kamu hanya perlu memurnikan semua kekuatan sebelum badanmu meledak, dan kamu akan berhasil. Keajaiban, seni badan tiran pancer, terletak di sini. Setiap kali Anda menyerap suatu kekuatan, badan Anda akan diperkuat. Dengan kata lain, kekuatan fisik Xiao Nunu tidak statis. Saat ia menderita trauma, kekuatan badannya terus meningkat. Oleh karena itu, Xiao Nunu memasuki perlombaan melawan waktu. Dia harus berlari lebih cepat dari kekuatan formasi darah 10 arah. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Badan Xiao Nunu penuh dengan luka, dan hujan darah merah menyembur keluar dari badannya. Melihat pemandangan ini, Mu Yitian di bawah mensibir dengan muram. Dasar bodoh, kau mau bunuh diri. Kau harus tahu bahwa formasi darah 10 arah mengumpulkan kekuatan ribuan kaisar abadi yang kuat. Bahkan ada beberapa orang kuat tingkat kuasi abadi seperti Hua Lin, Li Qianyi, Si Boyu, dan lainnya. Dengan semua kekuatan ini berkumpul bersama, bagaimana orang kecil seperti Xiao Nunu bisa menekan mereka? Hahaha. Mu Yitian tertawa bangga. Formasi darah 10 arah ini digunakan untuk mempersembahkan korban kepada Dewa Iblis Kematian. Beraninya kau menentang formasi ini. Bodoh sekali. Suara mengejek itu terus merangsang semangat Xiao Nunu. Snow Qilin dan Su Jianlu di luar lapangan sangat gugup. Ini sungguh terlalu sulit. Bahkan mereka merasa bahwa Xiao Nunu akan dikalahkan. Namun, pada saat ini, Xiao Nunu memegang penguasa Shen Xiao Yinlei di satu tangan dan membuat segel di depannya dengan tangan lainnya. Pada awal pancer, kekacauan belum terbagi, leluhur melahirkan Dao besar, dan Raja Dewa menciptakan era. Xiao Nunu bergumam dengan suara rendah. Kemudian dia mengangkat matanya dan cahaya keemasan cemerlang memancar dari matanya. Badan yang sangat suci, tidak mungkin dipatahkan dengan cara apapun. Tiba-tiba, 9 tulang abadi di badan Xiao Nunu menyala, lalu masing-masing tulang abadi melepaskan rune seperti kaca. Rune-rune tersebut saling bertautan dan berkumpul menuju ke tempat lain. Apa itu? Wajah Su Jianlu menunjukkan kegelisahan yang besar. Lihat cepat, aku sedang mengawasi. Suara Snow Qilin juga bergetar. Su Jianlu berkata dengan panik, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 9 tulang abadi sudah menjadi batas level ini. Sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk melampaui batas ini. Saat dia berbicara, berbalik dan melihat Kirin salju. Pasti ada yang salah, kan? Snow Qilin tidak menjawab, tetapi menatap langit di depan. Ini dia. Apa? Su Jianlu menoleh dan melihat ke depan. Dentang. Dalam sekejap, angin dan guntur mengguncang area seluas 30.000 mil, dan momentumnya langsung menuju ke Douniu. Cahaya ilahi yang tak berujung meledak dari seluruh badan Xiao Nunu. Setelah tulang abadi ke-9, tulang abadi lainnya berevolusi. Di badan Xiao Nunu, tulang abadi ke-10, tulang abadi yang ke-10. Pada saat ini, goncangan yang dibawa oleh Xiao Nunu begitu hebat hingga mengguncang dunia dan membuat para dewa dan hantu menangis. Bagaimana ini mungkin? Mu Yitian ketakutan dan pucat. Su Jianlu, yang berada di luar medan perang, juga ketakutan sampai kulit kepalanya kesemutan dan matanya terbuka lebar. 10 tulang abadi. Su Jianlu benar-benar tercengang.
Apa yang terjadi di depan matanya benar-benar di luar pemahaman Su Jianlu. Seperti yang kita ketahui, hanya ada 3 tahap di alam kuasi abadi. 7 tulang abadi, 8 tulang abadi, 9 tulang abadi. Ketiga tahap tersebut memiliki harapan untuk menjadi alam abadi. Alam abadi yang telah menerobos dengan 7 tulang abadi adalah yang terlemah. Orang yang telah menerobos ke alam abadi melalui 9 tulang abadi memiliki kekuatan yang paling kuat. Menurut Su Jianlu, tidak ada seorang pun yang dapat melampaui level ini. Tetapi sekarang, Su Jianlu merasa bahwa kesadarannya telah runtuh. 10 tulang abadi. Belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya sebelumnya. Meski dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Su Jianlu merasa pemandangan di hadapannya tampak sedikit tidak nyata. Ekspresi Putri Salju Kilin di sampingnya bahkan lebih rumit, dan matanya dipenuhi dengan kedalaman yang tak terlukiskan. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Gumam Snow Kilin. Dia benar-benar bisa mengembangkan 10 tulang abadi. Rahasia apa yang tersembunyi di badannya? Tidak seperti Su Jianlu yang benar-benar bingung, Bai Sue Kilin masih memiliki sedikit akal sehat. Bagaimanapun juga, itu adalah binatang peri. Kemampuan menanggungnya relatif lebih besar. Di sisi lain, Mu Yitian bahkan lebih bingung saat ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Mu Yitian sama terkejutnya dengan Su Jianlu. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Kaisar Abadi yang telah mengembangkan 10 tulang abadi. 9 tulang abadi adalah batasnya. Lalu seberapa kuatkah 10 tulang abadi yang telah melampaui batas saat mereka mencapai alam abadi? Bang! Angin dan guntur memekakkan telinga, dan dunia kehilangan warnanya. Xiao Nunu berdiri di bawah cahaya ilahi yang menyilaukan, badannya tampak tertutup oleh awan dan api. Katakan padaku, siapa orang yang benar-benar bodoh? Swiss, Swiss. Xiao Nunu mengangkat tinggi penguasa Shen Xiao Yinlei ke udara, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus di antara langit dan bumi. Detik berikutnya, kekuatan guntur yang belum pernah terjadi sebelumnya menyembur keluar dari penguasa Shen Xiao Yinlei. Duar. Guntur dewa hitam seperti ular piton naga meletus sepenuhnya. Kekuatan penghancur meledak ke segala arah seperti gelombang pasang, menyapu langit. Tidak bagus, cepat mundur. Ketika Snow Kilin mengingatkan Su Jianlu, dia sudah melesat pergi terlebih dahulu. Su Jianlu juga merasa ngeri dan segera menghindar. Duar, duar, duar. Ruang itu tampaknya runtuh pada saat ini, dan bangunan-bangunan di Gua Iblis hancur dan dengan cepat berubah menjadi bubuk. Mu Yitian juga terlempar oleh kekuatan mengerikan ini, dan patung-patung batu berwajah hantu di belakangnya hancur dan hancur satu persatu. Bahkan patung besar iblis pertanda kematian pun tertusuk petir. Bang! Mu Yitian terjatuh dengan keras ke tanah, matanya terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, formasi darah 10 penjuru telah berhenti beroperasi. Pilar-pilar batu di alun-alun istana bawah tanah juga runtuh satu demi satu. Beberapa orang belum mati, mereka meratap dan melarikan diri. Dan dalam kehampaan, sesosok muda berdiri di langit dikelilingi guntur gelap. Merasakan aura yang terpancar dari Xiao Nunu, Mu Yitian tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa bangun dari tanah. Jubah Xiao Nunu berlumuran darah, tetapi matanya penuh semangat. Kau tidak bisa melarikan diri. Swiss. Tiba-tiba, Xiao Nunu mengeluarkan cahaya keemasan di kehampaan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Mu Yitian. Klang. Xiao Nunu mengangkat penggaris Shen Xiao Yinlei di tangannya, lalu mengumpulkan kekuatan di lengannya dan menebas ke arah kepala Mu Yitian. Tanpa menahan diri sedikit pun, Xiao Nunu tahu bahwa lawannya pasti akan mati. Mu Yitian tertekan sampai tidak bisa bernapas. Penguasa Shen Xiao Yinlei menggambar busur berbentuk kipas hitam, dan tepat ketika hendak membunuh Mu Yitian, tiba-tiba. Bang! Guntur meledak, dan gelombang kekuatan spiritual menyebar. Penguasa Shen Xiao Yinlei yang telah mengumpulkan kekuatan mengerikan, malah terhalang oleh penghalang berwarna darah. Xiao Nunu mengerutkan kening, cahaya dingin bersinar dari sudut matanya. Mu Yitian juga tercengang. Baru saja dia merasakan hembusan nafas kehancuran. Duar. Kemudian, awan-awan iblis berkumpul di langit di atas 9 langit, dan awan-awan gelap seperti naga iblis kuno bergulung dengan keras. Apa itu? Snow Kirin yang berada di luar lapangan merasakan jantungnya menegang,
dan tatapannya tanpa sadar beralih ke golem besar di belakang Mu Yitian. Pada saat yang sama, Su Jianlu juga merasakan penindasan kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mantra setan yang misterius bergema di telinga setiap orang. Kedengarannya seperti ada yang berbisik dan tertawa aneh dan mengerikan. Di belakang Mu Yitian, debu memenuhi udara dan puing-puing beterbangan ke langit. Golem besar itu ditutupi dengan rune aneh. 10 tulang abadi, mengejutkan zaman kuno dan modern, kau benar-benar mengejutkanku. Golem itu mengeluarkan erangan rendah seperti jurang, dan sepasang pupil birunya yang menyerupai kepingan salju, perlahan berputar, memancarkan cahaya paling jahat. Dalam sekejap, kabut darah mengepul dari permukaan, dan gua iblis pemusnahan yang sudah gelap pun menjadi lebih gelap dalam sekejap. Iblis Kemah Teihan, Mu Yitian sangat gembira. Kamu sudah bangun? Saat kata-kata itu jatuh, golem besar itu meletus dengan gelombang iblis yang mengerikan, dan detik berikutnya, gelombang besar darah mengalir ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat penguasa Shen Xiao Yinlei dan menebas ke depan. Potong! Air terjun guntur hitam dan gelombang darah merah bertabrakan dengan keras, dan kekuatan besar meletus di antara keduanya. Duar! Guntur itu terpantul dan gelombang darah bergulung-gulung. Xiao Nunu segera mundur beberapa ratus meter jauhnya. Segera setelah itu, gelombang darah yang melonjak mengelilingi Mu Yitian, membangun tembok tinggi untuknya. Di belakang medan perang, Snow Kirin buru-buru berteriak, "Kita bisa mundur sekarang, cepatlah!" Pada saat yang sama, suara Dewa Pil bermata biru juga terngiang di benak Xiao Nunu, ini masih selangkah terlambat. Dewa Iblis Kemah Teihan telah terbangun setelah semua. Dewa Anggur Abadi berkata, untungnya, aku telah mengembangkan tulang abadi ke-10, jadi aku tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Ya, Dewa Pil bermata biru menjawab, dan dia melanjutkan, misi kita tercapai. Selanjutnya, kamu bisa melakukannya sendiri. Meskipun ini hanya golem, bukan badan asli dari Dead Demon, kamu tetap harus kagum. Kekuatan kita hampir habis, dan kita mungkin menang. Aku tidak bisa membantumu untuk sementara waktu. Dewa Anggur yang menyenangkan itu kemudian berkata, tidak usah bicara lagi, aku ingin tidur siang. Terima kasih, serahkan sisanya padaku. Jawab Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya sedikit dan tak dapat menahan diri untuk menggenggam penggaris Yinlei di tangannya. Mu Yitian terluka parah saat ini, dan ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh lawan. Jika Anda melewatkan waktu ini, Anda tidak tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Selain itu, Chu Yiyang, Li Tingfei dan yang lainnya masih berada di alun-alun istana bawah tanah. Karena Xiao Nunu mengembangkan 10 tulang abadi, formasi darah 10 arah hancur, dan pengorbanan Mu Yitian berakhir lebih awal. Banyak biksu kuat yang dikorbankan untuk monster pertanda Kemah Teihan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, kultivasi orang-orang itu pada dasarnya hilang. Duar, 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 awan iblis itu diselimuti dan gelombang darah melonjak. Tepat ketika Xiao Nunu mengembangkan tulang abadi ke-10 yang belum pernah terjadi sebelumnya, iblis Kemah Teihan juga berhasil dibangunkan. Cepat lari, apa yang masih kau tunggu, saudaraku? Snow Kirin begitu cemas hingga ia melompat-lompat. Kamu telah mengembangkan tulang abadi ke-10. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya di masa depan. Jangan buang waktu dulu. Snow Kirin hanya ingin melarikan diri. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil. 10 tulang abadi itu luar biasa. Saat kau dewasa, bahkan Dewa Iblis Kemah Teihan pun akan mampu mengalahkanmu. Kenapa kau masih peduli dengan sampah kecil ini? Menurut Bai Suekilin, meskipun Mu Yitian memiliki 9 tulang abadi, dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Dia pasti akan masuk dalam jajaran orang abadi, tetapi bagi Xiao Nunu yang memiliki 10 tulang abadi, dia hanyalah sampah kecil. Namun, Xiao Nunu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, Mu Yitian baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Selama Anda dapat mengatasi rintangan dari Dead Demon, Anda dapat mengambil nyawa lawan. Kalian duluan, kata Xiao Nunu kepada Baik Suekilin dan Su Jianlu. Seketika, Xiao Nunu menggenggam erat penggaris Shen Xiao Yinlei di tangan kanannya dan menekan penggaris itu dengan tangan kirinya. Swiss, Swiss. Tiba-tiba, guntur besar muncul, dan lengan Xiao Nunu memancarkan kilatan petir yang cemerlang.
Duar. Seketika itu juga, suara guntur yang dahsyat jatuh dari langit, mengguncang langit dan bumi. Semua rune kuno pada penguasa Shen Xiao Yinlei diaktifkan, dan meledak dengan kecemerlangan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guntur menggelegar ke segala arah, bagaikan gemuruh jutaan burung guntur. Petir hitam meledak di bawah telapak tangan Xiao Nunu, dan langit serta bumi menjadi redup. Yinlei Xianzan. Xiao Nunu berteriak, dan jurus pamungkasnya muncul lagi. Bai Sue Qilin berkata bahwa Xiao Nunu hanya bisa menggunakan Yinlei Xianzan sekali sehari, tetapi itu terjadi ketika pihak lain hanya memiliki 8 tulang abadi. Pada saat ini, Xiao Nunu telah mengembangkan 10 tulang abadi, jadi tentu saja dia tidak dapat diukur dari keadaan sebelumnya. Kuci. Shen Xiao Yinlei Qi mengumpulkan kekuatan dan mengayunkannya. Dalam sekejap, seberkas petir berbentuk bulan sabit melesat keluar. Ruang itu tampak terkoyak, dan ekor api yang panjang terseret keluar dalam kehampaan. Kekuatan serangan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan tekanan tanpa akhir menekan langsung ke arah Mu Yitian. Pada saat yang sama, mata golem besar itu memancarkan cahaya jahat, dan pupilnya yang berbentuk kepingan salju sangat aneh. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuh orang di depanku. Setelah mengatakan itu, gelombang darah di sekitar Mu Yitian melonjak, dan kemudian aliran darah berkumpul dan berubah menjadi tangan berdarah besar. Kelima jari tangan berdarah itu terbuka, menghadapi serangan Xiao Nunu. Duar. Dua kekuatan besar bertabrakan dengan keras, dan energinya tiba-tiba meledak dan menyapu ke segala arah. Meskipun Mu Yitian menghindari serangan langsung Xiao Nunu, ledakan yang terjadi masih membuatnya terlempar puluhan meter jauhnya. Bang! Mu Yitian semakin terluka, muenteh darah dan beberapa tulang rusuknya patah. Xiao Nunu bergegas maju lagi tanpa ragu-ragu, kemudian gelombang darah mengalir langsung ke langit bagaikan tsunami. Gelombang darah berubah menjadi tembok penghalang besar, menghalangi Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan penguasa Shen Xiao Yinlei dan melontarkan beberapa bilah petir secara berurutan, namun semuanya terhalang oleh penghalang gelombang darah. Hei! Mu Yitian tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap golem itu. Iblis, Tuan Iblis, berikan aku kekuatan. Biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Iblis Kematian menjawab, tidak, tidak. Hati Mu Yitian terkejut, dan dia sedikit panik. Kenapa? Dewa Iblis Kematian berkata, kamu gagal mendapatkan kekuatan darah dari badan iblis bawaan, dan tidak dapat mengintegrasikan kekuatanku. Mu Yitian buru-buru berkata, tetapi aku telah menyerahkan semua cinta dan kasih sayang, dan berhasil mengembangkan seni iblis surgawi agung. Sekarang setelah aku memasuki jalan iblis, aku adalah penerusmu. Menyerahkan semua cinta dan kasih sayang. Hehe, belum tentu. Dewa Iblis Kematian tertawa menghine. Ia melanjutkan, jika kamu benar-benar tidak punya perasaan atau cinta, mengapa kamu menyimpan badan wanita itu? Pupil mata Mu Yitian mengecil. Matanya tak dapat berhenti menatap ke arah ranjang batu giok di hadapannya. Karena akibat pertempuran sebelumnya terlalu dahsyat, wanita berpakaian merah yang semula terbaring di ranjang giok telah terjatuh ke tanah. Dia terjatuh di antara bebatuan, bagaikan kupu-kupu yang layu tertiup angin. Iblis Kematian melanjutkan, kau ingin mendapatkan kekuatanku dan kemudian membangkitkannya, benarkan? Mendengar ini, Xiao Nunu terdiam sejenak. Kebangkitan. Mu Yitian membunuh Nan Ruoyu dan ingin menghidupkannya kembali. Apakah orang ini menderita penyakit serius? Hehe. Iblis Kematian berkata dengan nada sarkastis. Kau tahu bahwa kemampuanku dapat menghidupkannya kembali, jadi kau bertekad untuk membunuhnya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau bebas dari cinta? Mu Yitian berdiri dengan gemetar dan menyangkalnya dengan tegas. Tidak, bukan itu yang kau katakan. Bahkan jika aku tahu dia tidak bisa dibangkitkan, aku tetap akan membunuhnya. Benarkah? Ya, Mu Yitian terlihat bertekad. Baiklah, buktikan padaku. Begitu dia selesai berbicara, gumpalan kabut hitam melayang di depan Mu Yitian, lalu kabut hitam itu berubah menjadi belati hitam dengan bentuk yang aneh. Belati itu panjangnya kurang dari setengah meter, dan di ujung gagangnya terdapat tengki orak yang mengerikan. Ia tergantung di depan Mu Yitian dan memancarkan aura menyeramkan. Belati ini terbuat dari saripati iblisku. Jika kau menusiukannya ke jantung wanita itu,
dia akan musnah sepenuhnya, tanpa badan yang tersisa, dan dia akan lenyap sepenuhnya ke udara tipis. Kata iblis kemah Teihan bercanda. Baiklah. Mu Yitian menggertakkan giginya, meraih belati di depannya, lalu terhuyung-huyung ke arah Nan Ruoyu. Aku akan membuktikannya padamu. Mu Yitian menunjukkan senyum dingin. Melihat ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk meningkatkan intensitas serangannya. Penguasa Shen Xiao Yinlei terus-menerus menyerang penghalang gelombang darah, menyebabkan penghalang merah bergetar hebat dan retakan kecil muncul diam-diam. Mu Yitian menopang badannya yang hancur dan berjalan menuju Nan Ruoyu selangkah demi selangkah. Aku menginginkan kekuatan hidup abadi, aku menginginkan kekuasaan tanpa batas, aku ingin hidup sepanjang umur langit, bumi, matahari, dan bulan. Tak seorang pun dapat menghentikanku. Mu Yitian berjalan ke sisi sasaran, lalu berlutut dengan satu kaki, menatap dingin ke arah Nan Ruoyu yang terbaring di tanah. Kemudian, Mu Yitian mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memegang belati hitam di kedua tangannya. Ujung tajam belati itu mengarah ke jantung Nan Ruoyu. Melihat wajah pucat Nan Ruoyu, pikiran Mu Yitian tak kuasa menahan diri untuk membayangkan mereka berdua bersama. Dalam gambar, Nan Ruoyu tersenyum seperti bunga dan lembut seperti air. Ketika cuaca dingin, dia akan menjadi orang pertama yang menambahkan jubah untuknya. Ketika Mu Yitian pergi untuk perjalanan jauh, dia akan menunggu di luar pintu dan berharap untuk melihatnya. Setiap potong pakaian baru yang dikenakan Mu Yitian dirajut oleh tangannya sendiri. Setiap cangkir teh hangat yang diminum Mu Yitian diseduh olehnya sendiri. Peristiwa masa lalu ini muncul di depan mata Mu Yitian saat itu juga. Momen ini sangat jelas. Dentang, pedang tajam yang dingin itu mengeluarkan dengungan pelan. Mu Yitian memejamkan matanya dalam-dalam, mengerahkan tenaga dengan kedua lengannya, dan menusiuk ke bawah dengan belati di tangannya. Wow! Gelombang udara menyebar, dan warna hitam tiba-tiba berhenti di udara. Tangan Mu Yitian gemetar dan urat-urat di lengannya menonjol. Dengan serangan pedang ini, Nan Ruoyu akan menghilang dari pandangannya selamanya. Mata Xiao Nunu sedikit gelap di luar penghalang. Apakah pihak lain berubah pikiran? Dewa Iblis Kemah Teihan terkekeh dan berkata, tidak tahan untuk pergi. Mu Yitian tidak membuka matanya yang tertutup rapat, dan tangannya yang gemetar mendapatkan kembali kestabilannya. Wajahnya terdistorsi dan tawanya menyeramkan. Aku ingin menjadi seorang yang abadi, aku ingin menjadi abadi selamanya. Kekuatannya. Setelah berkata demikian, Mu Yitian mengerahkan tenaga lagi dan menekan belati hitam itu dengan ganas. Xiao Nunu mengerutkan kening, mengira Mu Yitian telah berubah pikiran, tetapi tampaknya dia terlalu memikirkannya. Snow Kilin yang berada di luar medan perang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia memiliki hati nurani, tetapi tidak banyak. Setidaknya dia ragu sejenak. Namun, pada saat ini, sebuah kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun terjadi. Bang! Darah yang menyilaukan meledak di depan Mu Yitian, dan belati hitam di tangannya berhenti di depan Nan Ruoyu. Ujung belati itu kurang dari setengah inci dari jantung Nan Ruoyu, tapi kali ini, itu bukan Mu Yitian yang memegang belati. Yitian menghentikan serangannya. Apa ini? Mu Yitian membuka matanya, tampak tertegun. Cahaya merah darah itu bagaikan bunga teratai merah yang sedang mekar, dengan kuat menghalangi belati yang jatuh. Mu Yitian mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tidak dapat menembus penghalang bunga teratai merah darah itu, apalagi menusiukkan belati itu ke badan Nan Ruoyu. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Mu Yitian yang bingung, bahkan Xiao Nunu, Bai Sue Qilin dan Su Jianlu juga terkejut. Pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar pelan. Suamiku, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Seketika, Mu Yitian seperti disambar petir, pupil matanya bergetar hebat, dan dia melihat Nan Ruoyu, yang telah lama meninggial, benar-benar membuka matanya. Suamiku, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Tiba-tiba terdengar suara seperti guntur di telingaku, memekakkan telinga. Bahkan Xiao Nunu pun terkejut. Saya melihat Nan Ruoyu benar-benar membuka matanya. Sial, dia bangkit kembali. Snow Kilin tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Nan Ruoyu berpakaian merah, dan wajahnya masih pucat. Dia menatap Mu Yitian di depannya, matanya dipenuhi dengan rasa hancur yang tak terlukiskan.
Mu Yitian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Pada saat ini, Dewa Iblis Kematian berbicara, dan berkata dengan senyum licik, akulah yang membangkitkannya. Bas! Saat suara itu jatuh, lingkaran sihir berwarna darah yang cantik dan tak tertandingi tiba-tiba muncul di bawah Nanruoyu. Susunan ajaib ini sangat rumit, seperti pola langit berbintang yang misterius. Di tengah lingkaran ajaib itu ada bunga teratai darah yang sedang mekar. Teratai darah bergoyang dengan gelombang cahaya merah dan bayangan, yang seperti asap dari masakan, datang dari segala arah dan terus-menerus menyatu ke dalam badan Nanruoyu. Dan aura Nanruoyu juga tumbuh dari lemah menjadi kuat. Mu Yitian menatap golem besar itu dengan tak percaya. Kenapa? Mu Yitian benar-benar tidak mengerti mengapa Dewa Iblis Kematian ingin membangkitkan Nanruoyu di saat kritis ini. Bukankah pihak lain ingin membunuhnya sendiri? Apa yang ingin dilakukan Iblis Pertanda Kematian? Hahaha. Iblis Kematian tertawa terbahak-bahak. Kau tidak memperoleh kekuatan darah dari badan iblis bawaan, jadi aku harus mengganti ahli waris. Wajah Mu Yitian berubah drastis. Suara Iblis Kematian terdengar dingin, dan mata iblis biru berbentuk kepingan saljunya memancarkan cahaya dingin. Kau keluar. Mu Yitian bahkan lebih ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, aura kuat tiba-tiba meletus di depannya. Bang! Mu Yitian langsung terlempar. Segera setelah itu, arus udara menyerbu ke langit, menghancurkan seluruh ladang, dan gelombang darah beterbangan dan menari-nari. Wosh! Udara dingin dan serius bersiul ke segala arah. Di tengah pasir dan debu yang kacau, sesosok badan berbaju merah perlahan berdiri. Mu Yitian, Xiao Nunu dan yang lainnya semuanya merasa gugup. Nanruoyu tampak sedih dan matanya dingin. Formasi sihir berwarna darah di bawahnya memancarkan energi yang semakin ganas. Duar, duar, duar. Saat formasi sihir itu beroperasi, badai merah tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Sebelum Xiao Nunu dapat membuat rencana tindak lanjut, ruang di dalam gua iblis pemusnahan menjadi sangat kacau. Setelah itu, langit di dalam gua iblis runtuh, dinding di sekitarnya mulai retak, dan potongan-potongan batu besar jatuh satu demi satu. Yang lain, ruang di depannya adalah saat kehancuran telah tiba. Hahaha, ini menarik. Iblis maut tertawa penuh kemenangan. Semakin gembira ia tertawa, semakin pare pula runtuhnya gua iblis pemusnahan. Duar. Batu-batu besar berjatuhan di lapangan istana, dan para pendeta yang dijadikan tumbal dan tidak sempat melarikan diri langsung terbunuh atau terluka. Formasi darah 10 penjuru kematian menguras kekuatan kultivasi mereka, membuat mereka tidak mampu menahan jatuhnya batu-batu besar. Ah! Tolong! Orang-orang di alun-alun istana bawah tanah berteriak terus-menerus, dan satu demi satu mereka dihancurkan menjadi pasta daging. Xiao Nunu melihat Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Chen Qing yang panik, 3 dewa perang dari Akademi Suci Abadi Fana, di antara kerumunan. Ketiganya saat itu berada dalam kondisi yang sangat buruk dan hampir tidak bisa berjalan. Pada saat itu, sebuah batu besar selebar sekitar 20 atau 30 meter berguling ke arah mereka, dan wajah ketiga orang itu langsung dipenuhi ketakutan. Pada saat kritis, bang! Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan batu besar yang menggelinding itu berubah menjadi bubuk. Mata ketiga orang itu berbinar. Chu Yiyang memanggil dengan lemah, Xiao, adik Xiao Nunu. Di mana orang lainnya? Tanya Xiao Nunu. Orang yang dibicarakan Xiao Nunu tentu saja Ye Suhe. Selama pertempuran di daerah pertambangan, 4 orang terpisah, namun sekarang hanya tersisa 3 orang. Siapa lagi? Li Tingfei bertanya balik. Xiao Nunu berkata, Ye Suhe. Ketiganya saling berpandangan lalu menggelengkan kepala. Dia tidak bersama kita, kata Chu Yiyang. Xiao Nunu sedikit terkejut. Ye Suhe tidak ada di sini. Pada saat yang sama, Su Jianlu juga datang ke klan mimpi sesegera mungkin. Kakak senior Hualin, apa kabar? Tanya Su Jianlu sambil mengayunkan pedangnya dan membelah batu besar yang menggelinding itu menjadi 2 bagian. Wajah Hualin menjadi pucat dan napasnya lemah. Dia berkata, aku kehilangan semua kekuatanku dan tidak bisa berjalan. Wajah Su Jianlu berubah. Meskipun saya sudah bisa menebak situasi pihak lain, saya tetap tidak bisa menghindari perasaan sedih. Su Jianlu tahu betul seberapa besar usaha yang telah dilakukan Hualin untuk mencapai alam semi-abadi.
Sekarang setelah dia kehilangan semua kemampuannya, dia mungkin akan merasa sedih jika dia terbunuh. Adapun Siming dan yang lainnya, situasi mereka hampir sama. Kultivasiku, semuanya hilang. Mata Siming memerah dan dia menggertakkan giginya. Itu Xiao Nunu, orang bernama Xiao yang telah menyedot kekuatanku. Itu dia. Melihat auman Siming yang tak berdaya, Su Jianlu terdiam. Bisakah Xiao Nunu disalahkan untuk ini? Jika bukan karena pembalikan formasi darah Xiao Nunu, Siming tidak hanya akan kehilangan kultivasinya, tetapi bahkan nyawanya. Cepatlah pergi, tempat ini akan riyuntuh. Snow Qilin berteriak keras, jika kamu terlambat, kamu tidak akan bisa keluar. Mendengar ini, hati nurani Su Jianlu menegang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera memanggil senjata sihir terbang yang mirip dengan kapal. Cepat naik ke atas, aku akan membawamu keluar. Para anggota klan mimpi menaiki senjata ajaib terbang itu tanpa ragu-ragu. Su Jianlu segera mengaktifkan senjata ajaibnya, perahu itu terangkat ke udara dan melesat keluar. Xiao Nunu lalu berkata kepada Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Chen Qing, kalian masuk ke dalam kuali Liantian terlebih dahulu. Kemudian, Xiao Nunu memanggil sebuah kuali kecil. Dengan pikirannya, tripod kecil di tangannya dengan cepat membesar dan melepaskan daya isap. Swiss. Chu Yiyang, Li Tingfei dan Chen Qing segera dibawa ke dalam kuali Liantian. Detik berikutnya, aura mengerikan memenuhi udara di depan golem raksasa itu. Susunan sihir berwarna darah tempat Nan Ruoyu berada melonjak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, sosok Nan Ruoyu perlahan terbang dari tanah. Aura darah merah memancar dari badannya. Mata Mu Yitian terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri. Kemudian, mata Nan Ruoyu memancarkan hawa dingin. Dia menatap Mu Yitian, dan kemudian, dengan dia sebagai pusatnya, badai merah yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Duar. Badai merah meletus seperti naga, menghancurkan gua iblis dan menyebabkan langit riyuntuh dan bumi terbelah. Xiao Nunu, yang awalnya punya beberapa ide, harus mundur saat ini. Dia dengan cepat mengambil kembali Liantian Ding dan melarikan diri secepat mungkin. Badai yang mengandung kekuatan iblis tak berujung itu sangat dahsyat dan menghancurkan segalanya. Saat bumi hancur dan langit bergetar, area di belakang Xiao Nunu menjadi reruntuhan berdebu. Snow Qilin tidak berhenti sama sekali. Su Jianlu dan klan mimpi tidak berani menoleh ke belakang. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa berharap yang terbaik. Langit riyuntuh dan bumi terpecah belah. Xiao Nunu, Bai Sue Qilin, Su Jianlu dan yang lainnya segera mundur dari gua iblis pemusnahan. Melihat gua iblis yang telah berubah menjadi reruntuhan dan diselimuti badai merah, wajah Xiao Nunu dipenuhi dengan makna yang dalam. Sejujurnya, ketika Xiao Nunu datang ke sini, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Mu Yitian di sini. Yang tidak kuharapkan adalah aku akan melihat Nan Ruoyu. Apa yang terjadi hari ini jauh di luar imajinasi. Keberadaan seperti apakah iblis kemah Teihan itu? Xiao Nunu bertanya kepada Snow Qilin di sampingnya. Snow Qilin merentangkan cakarnya dan berkata, jangan tanya. Jika kamu bertanya, itu adalah eksistensi yang tidak bisa kamu ganggu saat ini. Untungnya, itu hanya golem yang bisa membawa kekuatan spiritualnya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat besar. Bersikaplah serius. Tidak sulit untuk melihat bahwa Snow Qilin penuh dengan rasa takut terhadap iblis kemah Teihan. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi jangan panik. Kamu adalah orang pertama di jalur keabadian yang mengembangkan 10 tulang abadi. Prestasimu di masa depan tidak terbatas. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun lagi. Sejujurnya, Xiao Nunu sedikit bingung. Bukan hanya karena iblis kemah Teihan, tetapi juga karena Nan Ruoyu yang dibangkitkan tanpa peringatan apapun. Nan Ruoyu adalah putri tertua dari dinasti Yushui dan juga saudara perempuan Nan Lian. Xiao Nunu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Dewa Iblis Kemah Teihan tentang pergantian ahli waris. Akankah Nan Ruoyu menjadi penerus baru Iblis Kemah Teihan? Dampak seperti apa yang akan ditimbulkan Nan Lian di masa mendatang? Menghadapi hal-hal yang tidak diketahui ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Lagi pula, dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa hebatnya iblis kemah Teihan, dan dia bahkan dapat membangkitkan orang Mahtei.
Jika diawasi dengan penuh rasa ingin tahu oleh makhluk seperti itu, seseorang tentu akan merasa seperti duri di punggung. Tuan Xiao, tolong kembalikan kultivasiku padaku, kembalikan padaku. Pada saat ini, sebuah suara penuh kebencian menyela pikiran Xiao Nunu. Mata Si Ming merah padam, menatap Xiao Nunu dengan kejam. Di belakangnya, anggota klan mimpi lainnya semuanya tampak marah. Su Jianlu buru-buru menghentikannya dan berkata, "Saudara Si Ming, tenanglah, Xiao Nunu lah yang menyelamatkan kita. Keluar dari sini." Si Ming sudah kehilangan akal sehatnya saat ini. Kultivasi sangatlah penting bagi dia. Dia melotot ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Cepat, kembalikan kultivasiku." Xiao Nunu tampak acuh tak acuh, dan menjawab, dengan tenang, "Terakhir kali di Gunung Yinian, aku membiarkanmu melarikan diri. Hari ini, aku akan mengakhiri kalian semua." Lalu, Xiao Nunu mengangkat lengannya dan meraih sesuatu di udara dengan kelima jarinya. Dengan suara, Swiss disertai dengan daya isap yang kuat, Si Ming langsung ditarik ke bawah. Detik berikutnya, Xiao Nunu mencengkeram tenggorokan lawannya dengan 5 jari. Wajah Su Jianlu, Hualin dan yang lainnya berubah drastis. Yang pertama buru-buru berteriak, "Tuan Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan." Kasihanilah hantu." Mereka semua berisik sekali. Saat suara itu jatuh, Xiao Nunu mengerahkan kekuatan dengan 5 jarinya, dan hanya mendengar, bang, dan saat itu juga kepala dan badan Ming langsung terpisah. Kabut darah beterbangan bagai bunga cantik yang sedang mekar sempurna. Mata Si Ming terbuka lebar, matanya merah, dan ekspresi wajahnya membeku karena ketakutan. Para anggota klan mimpi merasa ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa cara Xiao Nunu begitu kejam. Dia akan membunuh tanpa memberi kesempatan kepada siapapun. "Kamu." Hualin terkejut dan marah, tetapi lebih dari itu adalah ketakutan. Yang lainnya gemetar ketakutan, tidak lagi agresif seperti sebelumnya. "Tuan Xiao, mohon kasihanilah aku." Su Jianlu segera berdiri di depan Hualin dan yang lainnya. Dia akhirnya menyelamatkan anggota klan mimpi. Jika mereka semua dibunuh oleh Xiao Nunu hanya karena beberapa patah kata, maka semua usahanya akan sia-sia. Setetes darah mengalir dari ujung jari Xiao Nunu. Pada saat ini, dia tampak seperti pembunuh dan wajahnya dingin. Xiao Nunu sudah sedikit kesal, dan Ming masih belum tahu apakah harus hidup atau mati. Jika dia tidak membunuhnya, itu akan tidak adil bagi impulsif pihak lain. "Nona Su, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa wajah Anda dapat menyelamatkan hidup mereka?" Setelah kata-kata ini keluar, Su Jianlu menjadi semakin malu. Sejujurnya, pada awalnya mereka berdua sebenarnya punya harapan untuk menjadi teman. Tetapi karena Si Ming, Yan Su dan yang lainnya bergabung dengan klan Tianyu dan klan Mo untuk menimbulkan masalah bagi Xiao Nunu, hal itu secara langsung menyebabkan permusuhan antara klan Meng dan Xiao Nunu. Dalam perjalanan ke sini dari Gunung Yinian, hubungan antara keduanya membaik, tetapi karena kebodohan klan mimpi, kesempatan Su Jianlu dan Xiao Nunu untuk berteman pun hancur. Su Jianlu juga tahu bahwa tidak mungkin bisa bergaul baik dengan Xiao Nunu, jadi dia hanya bisa membujuknya, "Tuan Xiao, aku tahu kata-kataku tidak penting, tapi bagaimanapun juga, aku membawamu ke sini. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Pujian, aku sudah bekerja keras. Tolong lepaskan aku." Xiao Nunu tiba-tiba mengarahkan kelima jarinya padamu. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau datang padaku lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Dia mengepalkan tangannya dan dengan suara, bang, yang keras, sebuah energi yang dahsyat meledak dan sebuah gunung di belakangnya rata dengan tanah dalam sekejap. Wajah beberapa anggota klan mimpi menjadi pucat. Bahkan Hualin pun terdiam dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sementara Su Jianlu menghela napas lega, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Sejujurnya, dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan konflik mereka sebelumnya dengan Xiao Nunu, tetapi semuanya kacau oleh si idiot Si Ming. Pihak lain tidak hanya gagal memperoleh keuntungan apapun, tetapi ia juga kehilangan nyawanya dengan sia-sia. "Terima kasih, Tuan Xiao." Setelah mengatakan itu, Su Jianlu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia memanggil senjata sihir terbangnya dan bergegas pergi bersama orang-orang yang tersisa.
Bai Suekilin menatap orang-orang yang pergi dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, gadis bernama Su Jianlu ini cukup pintar, tapi sayang sekali dia membawa sekelompok rekan setim yang bodoh. Melihat Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, Bai Suekilin menggelengkan kepalanya. Suekilin menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Kurasa yang lain sudah tamat. Gua iblis pemusnahan runtuh, dan hanya akan ada sedikit yang selamat. Peluang bertahan hidup bagi Yang Zihao dan Leng Yunxing dari suku Tianyu, Li Qianyi dari suku Mo, Si Boyu dan Qiao Wei dari pavilion Yulu sangat tipis. Lagi pula, kekuatan mereka telah dihisap oleh Ten Directions Dead Blood Array, sehingga menyulitkan mereka yang hanya orang biasa untuk melarikan diri. Tentu saja, hidup dan mati orang-orang ini bukanlah hal yang dipedulikan Xiao Nunu. Dia hanya peduli bagaimana cara menghadapi monster besar, Dead Demon, nanti. Keesokan harinya, Xiao Nunu dan Bai Suekilin kembali ke Gunung Yinian. Juga kembali bersama mereka adalah Chu Yiyang, Li Tingfei dan Chen Qing. Semua orang tentu sangat terkejut melihat ketiga orang itu kembali. Namun, wajah sedih ketiga orang itu membuat orang bingung. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa ketiganya telah kehilangan semua kekuatan mereka. Menanggapi ini, Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Chen Qing hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimanapun, setidaknya hidupnya terselamatkan. Seperti kata pepatah, jika Anda menjaga gunung tetap hijau, Anda tidak akan pernah khawatir tentang kayu bakar. Jangan khawatir, kami memiliki banyak sumber daya sekarang. Lagi pula, bakatmu ada di sana. Aku yakin kamu akan dapat kembali ke puncak segera. Yu Yuanhui, yang juga merupakan dewa perang dari Dewa Abadi Saint Academy, menghiburnya. Benarkah? Sumber daya apa saja yang ada? Tanya Li Tingfei. Yu Yuanhui menjawab, kami punya segalanya. Baiklah, mari kita mulai berlatih sekarang. Li Tingfei berkata dengan serius. Secercah harapan juga menyala di mata Chu Yiyang dan Chen Qing. Tepat ketika mereka bertiga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, Guan Rengui dan Yin Fengqi tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Apa yang kalian berdua tertawakan? Tanya Jiang Jinyu bingung. Hehe, akhirnya kita tidak berada di peringkat paling bawah dalam hal kultivasi. Yin Fengqi berkata dengan nada sinis. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang langsung menatap dengan pandangan jijai. Guan Rengui cepat-cepat minggir dan berkata, aku tidak mengatakan itu. Aku tidak berpikir seperti itu. Aku orang yang positif dan termotivasi. Aku jelas tidak sehine dia. Yin Fengqi tidak senang akan hal itu, dan dia segera menarik Guan Rengui ke dalam air. Kakak, jangan menertawakan kakak kedua. Aku tahu persis apa yang ada di pikiranmu. Dalam hal tidak tahu malu, kita sama-sama tidak tahu malu. Jangan terlalu rendah hati. Keluarlah dari sini, jangan dekat-dekat denganku. Guan Rengui buru-buru melemparkan Yin Feng Hop untuk mendorongnya. Pada saat ini, Yu Waning dari Istana Bintang Taiyi bertanya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padamu? Aku melihat Xiao Nunu tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia kembali. Apa yang terjadi? Aku menemukan bahwa Xiao Nunu telah pergi sendirian. Pada suatu titik, Chu Yiyang, Li Tingfei, dan Chen Qing saling memandang. Yang pertama menghela napas dan berkata, kami bertemu Mu Yitian. Apa? Mendengar ini, semua orang tersambar petir. Mu Yitian. Bukankah dia sudah mati? Ya, kami melihatnya mati dengan mata kepala sendiri selama pertempuran di Akademi Saint Abadi. Menghadapi keraguan semua orang, Li Tingfei menggelengkan kepalanya dan berkata, Mu Yitian sudah mati. Orang di Akademi Suci Abadi seharusnya adalah badan spiritualnya. Raut wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Badan spiritualnya saat itu hampir menghancurkan seluruh Akademi Suci Abadi Fana, jadi seberapa kuatkah badan aslinya? Yin Fengqi bertanya, apa kekuatan sejati Mu Yitian? Chu Yiyang menjawab, 9 tulang abadi. Lalu, adik muda dianiaya. Jadi dia tidak senang. Dianiaya. Tidak mungkin, Mu Yitianlah yang dianiaya oleh Xiao Nunu. Bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, kata Chen Qing. Benarkah? Jika kau tidak percaya padaku, Xiao Nunu, Chen Qing berhenti sejenak dan mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah untuk menekan kegelisahan batinnya, lalu berkata-kata demi kata, 10 tulang abadi telah berevolusi. Seketika,
Gua besar itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, dan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Di lembah yang tenang, Xiao Nunu duduk di atas sepotong batu biru dan memejamkan mata untuk beristirahat. Swiss. Pada saat ini, Snow Kirin muncul tidak jauh di belakang. Apakah kamu ingin mencoba berlatih jurus ketiga, tangan kesengsaraan petir besar? Mendengar ini, Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Dia bertanya, apakah mungkin? Snow Kirin menjawab, dalam keadaan normal, bentuk ketiga dari tangan kesengsaraan guntur harus dicapai di alam abadi, tetapi kamu memiliki 10 tulang abadi, jadi kamu dapat mencoba dan melihat apakah kamu bisa berhasil. Sulit untuk mengatakannya. Kalau begitu, mari kita coba. Oke, aku akan menyiapkan formasi. Dalam sekejap, hampir 20 hari berlalu. Awan hitam berkumpul di atas lembah, dan di lembah itu, kilat dan guntur bergemuruh. Xiao Nunu berada di tengah lingkaran sihir guntur yang megah, dengan kekuatan guntur yang tak terbatas menyelimuti badannya. Di belakang Xiao Nunu, ada badan spiritual yang besar. Dalam formasi yang disiapkan baik Sue Qilin untuk Xiao Nunu, selain sejumlah besar batu peri dengan atribut guntur, ada juga harta karun yang disebut batu Yuan Lei. Selain mengandung energi spiritual dahsyat yang dikaitkan dengan guntur, batu Yuan Lei juga memiliki efek penguatan pada badan spiritual. Badan roh yang tak kenal. Takut itu diselimuti oleh petir, dan baju besi batu aslinya kini berubah menjadi baju besi petir yang lebih kuat. Guntur yang dahsyat itu mengalir naik turun seperti naga. Dari kejauhan, guntur itu tampak sangat kuat. Swiss. Saat sisa kekuatan petir terakhir diserap oleh Xiao Nunu, lingkaran sihir di bawahnya juga berhenti bekerja. Sebuah busur petir menyambar di mata Xiao Nunu, dan pada saat yang sama, petir di sekitarnya perlahan menghilang. Masih tidak berhasil? Tanya Xiao Nunu. Snow Qilin datang dan berkata, sepertinya ada yang salah. Kamu jelas telah menyerap semua batu abadi, dan badan rohmu yang tak kenal takut juga menjadi jauh lebih kuat. Mengapa kamu seperti lubang tanpa dasar? Tidak peduli seberapa banyak kamu menumpuknya, kamu masih bisa menyerap semua batu abadi. Naik, tidak akan pernah penuh. Xiao Nunu terkejut. Itulah kebenarannya. Seni badan hegemoni pancer, yang dipraktikkannya membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang biasa untuk mempertahankan latihannya. Lupakan saja jika tidak berhasil. Biarkan aku menunggu sampai aku mencapai alam abadi. Xiao Nunu tidak memikirkannya. Lalu dia berdiri. Pada saat yang sama, badan spiritual di belakangnya berubah menjadi sinar petir dan menyatu dengan badannya. Meskipun Xiao Nunu tidak berhasil mencapai bentuk ketiga dari tangan kesengsaraan guntur besar selama latihan ini, kultivasinya semakin terkonsolidasi. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan lembah itu dan berjalan keluar sendirian. Mau kemana? Tanya Snow Qilin. Istana Zulei. Jawab Xiao Nunu. Istana Zulei. Bai Sue Qilin merasa nama itu terdengar familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya. Apa yang akan kamu lakukan? Bai Sue Qilin bertanya lagi. Xiao Nunu melambaikan tangannya ke belakang dan menjawab dengan ringan, ambil pil kuno Xiandu. Mendengar kata-kata pil kuno Xiandu, Bai Sue Qilin segera menyadari apa itu Istana Zulei. Sebelumnya di kota Yanhuo, Xiao Nunu bertemu saudara laki-laki dan perempuan setelah menghadiri pelelangan di Pavilion Yulu. Kakak beradik itu bernama Zuo Chenlin dan Zuo Lingke. Kedua pihak mencapai kesepakatan bahwa Xiao Nunu akan menggunakan darah kera hantu, dan pihak lainnya akan memurnikan pil kuno Xiandu. Setelah dimurnikan, satu produk jadi akan diberikan kepada Xiao Nunu. Kalau dihitung-hitung, hari yang disepakati sudah hampir tiba. Alamat yang ditinggalkan kakak beradik itu adalah Istana Zulei. Timur kota Yanhuo. Sekitar 500 mil. Sebuah istana megah dibangun di antara puncak-puncak tersebut. Di luar istana, ada kabut dan awan, seperti negeri dongeng. Dari luar, istana dijaga ketat, terutama di gerbang utama, di mana terdapat ladang ranjau. Ladang ranjau ditutupi awan badai. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Saat ini, di dalam Istana Zulei, Pavilion Alkimia, udara dipenuhi dengan aroma ramuan ajaib yang kaya. Seorang wanita muda berkulit cerah dan berwajah halus tengah memegang sebuah kotak kayu yang indah di tangannya. Di dalam kotak kayu itu terdapat 2 pil yang baru dibuat.
Wanita itu tidak lain adalah Zuo Lingke. Selamat, Nona muda, kamu telah berhasil menyempurnakan pil kuno penyeberangan abadi. Ada kurang dari 5 orang yang mampu menyempurnakan pil kuno penyeberangan abadi di seluruh tulang abadi. Nona muda, hanya berdasarkan pencapaian ini, kamu dapat dipromosikan menjadi alkemis tingkat atas. Ya, ini adalah berkah dari istana Zulei kita. Beberapa pelayan yang membantu dalam alkimia memuji Zuo Lingke. Zuo Lingke juga sangat senang. Dia berkata, aku akan memberikan pil kuno Xiandu kepada saudaraku sekarang juga. Dengan pil ini, dia akan mampu menerobos ke alam abadi. Bersambung.